warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa Recording in bihi progress. nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sempat sehingga alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita untuk mengikuti kegiatan kajian tafsir Al-Quran bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ustadz Dr. Ainur Nain sebagai uh, pemateri kita pada siang hari ini. Yang terhormat juga Bapak, Ibu, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kajian tafsir Al-Quran kepada Ustadz Dr. Ainur Rain, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bapak Rektor UMS, yang kami hormati kawan-kawan semua, kawan-kawan seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, baik itu dosen maupun tendik. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini untuk bersama-sama kita mengkaji kitab yang paling mulia di dunia, yaitu Al-Quran yang merupakan kalamullah. Kalamullah itu kalau dibahasakan kita itu artinya adalah perkataan Allah. Gitu. Di Al-Quran ini adalah perkataan Allah, kalamullah, maka kitab yang paling mulia. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah semuanya, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk izin saya untuk kajian surat Al-Fatihah ini mungkin saya satu kali pertemuan mungkin satu ayat khusus untuk surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah rangkuman dari ayat Al-Quran, maka seperti itu. Biasanya saya kalau tanya sama mahasiswa sama mahasiswa jurusan IKT itu saya tanya Al-Fatihah itu juz berapa gitu. Kemudian ada yang baca, ada yang menjawab juz satu. Salah karena juz satu adalah Alif Lam Mim. Jadi ayat Al-Fatihah adalah bagian dari pembukaan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya share. Udah nampak ya? Ampun, Ustaz. Oke. Kita sampai mana kemarin? Kita kemarin awal Bismillah, kalau nggak salah ya. Sudah selesai. Bismillah, yang merupakan nama Allah. Allah mempunyai nama 99 nama yang sangat mulia. Jadi Allah itu mempunyai sifat dan nama yang mulia, dan Allah tidak punya sifat dan nama yang tercela. Gitu. Dan di antara nama-nama itu Allah memperkenalkan diri kepada kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanur Rahim. Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan nama-nama al-Jalail yang menunjukkan kepada keras, maha kuat, maha dikdaya, maha membalas. Allah tidak memperkenalkan dengan itu. Walaupun itu juga sama bagian dengan nama-nama Allah, tapi Allah memperkenalkan kepada kita dengan nama-nama yang sangat luar biasa, yaitu Rahman dan Rahim. Dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu seolah-olah aku billahi, aqra'u billahi, aqulu billahi dan seterusnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga demikian. Seolah-olah ketika kita Bismillah itu dengan menyebut nama Allah itu seolah-olah kita berkata saya memulai ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Inna Allah kataba kitaban qabla ayya khalaqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi dari Allah bahwa sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah itu terlebih dahulu membuat sebuah ketetapan, sebuah rule, sebuah undang-undang untuk dirinya sendiri bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan marahku. Maka seberapapun kita ketika kita berbuat dosa, Allah tidak langsung kemudian mengazab kita. Allah tidak mengazab kita. Tapi Allah memberikan waktu kepada kita untuk kembali. Taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Artinya ketika orang berbuat dosa itu menjauh. Taubat itu artinya orang kembali kepada Allah. Allah pasti memberikan waktu. Tidak mungkin kemudian begitu salah kemudian dihukum. Artinya kasih sayang Allah itu seperti itu. Sebagaimana yang kemarin saya ceritakan, seperti itu. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terambil dari kata yang sama. Akar katanya adalah rahmah. Rahmah. Atau kalau bahasa kita itu kasih sayang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tafsir dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu sebenarnya itu membantu terjemahan. Sebenarnya kalau penafsirannya nggak seperti itu sebenarnya. Rahman dan Rahim itu nggak seperti itu. Tapi itu setidaknya membantu penerjemahan. Itu mendekati kebenaran sebenarnya. Kata Rahman itu ada penambahan ala wazni fa'lan. Rahman wazannya adalah fa'lan. Diambil dari kata Rahman, rahmah. Artinya Rahman ini mempunyai rahmat yang banyak sekali, yang melimpah. Dan rahmat Allah itu wasiat kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sedangkan Rahim sama berasal dari kata rahmat juga. Ala wazni fa'il gitu. Wazannya adalah bentuknya dari kata fa'il, Rahim. Seperti itu. Yang punya makna dalam tafsir atau bari dijelaskan kenapa kok disebutkan Rahman dan Rahim gitu kan. Rahman dulu baru Rahim. Kalau Rahman itu wasiat kulla syai', rahmat kasih sayang Allah tuh meliputi segala sesuatu gitu. Kalau Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk orang yang mukmin saja gitu. Jadi Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk orang mukmin. Dalam riwayat ada yang mengatakan itu kasih sayang Allah untuk orang mukmin di akhirat saja. Walaupun mengatakan ada yang mengatakan kasih sayang orang mukmin untuk orang mukmin di dunia dan akhirat. Tapi eh, penyebutan Rahman lebih dahulu daripada Rahim itu dalam tafsir atau bari menjelaskan sama dengan Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa mengindikasikan bahwa Rahman itu artinya Allah mempunyai rahmat yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu. Dan semua hambanya akan disayangi oleh Allah. Semua hambanya. Baik itu yang kafir maupun yang Islam. Makanya kita melihat ada orang kafir kaya. Memang Allah tuh sayang walaupun sama orang kafir.
Ibaratnya ada seorang orang tua lah punya anak, walaupun anaknya nakal, itu pasti masih ada rasa sayangnya juga. Seperti itu. Nah, kemudian rahim ini mengindikasikan bahwa kasih sayang Allah hanya untuk ada beberapa kasih sayang yang hanya diperuntukkan oleh orang mukmin saja. Salah satu contohnya adalah surga. Makanya kita jangan sampai kemudian iri. Loh, kok orang kafir dikasih segitu kayanya, hidupnya enak. Kita itu disuruh oleh Allah sebentar saja bersabar. Berapa sih umur kita itu? Umur umat Nabi Muhammad itu kurang lebih 61 Masehi. Kalau Hijriah 63 Hijriah. Jangan sampai salah paham ya. Umur rata-rata umat Nabi Muhammad itu 61 itu hitungan Masehi. Kalau 63 itu Hijriah. Kalau ulama-ulama dulu menyebutkan umur Nabi Muhammad 63 iya karena kita dari dulu itu pakai kalender Hijriah. Kita pakai kalender maaf kita dari betul kita pakai kalender Hijriah itu dari dulu. Pakai kalender Masehi itu baru-barusan saja. Jadi itu kalau kisarannya umur Nabi Muhammad itu 61 lah kurang lebih seperti itu. Maka kita disuruh bersabar hanya kisaran umur 61 tahun. Selama 61 tahun selebihnya kita akan abadi dengan kebahagiaan di akhirat. Seperti itu. Maka huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Rahim itu. Jadi yusolli ini bisa artinya bukan sholat ya. Karena sholawat beda. Nanti jadi yusolli itu arti kata itu tergantung dari kalimatnya. Jadi Allah itu memberikan rahmat kepada engkau semua dan kepada malaikat. Dan Allah itu mengeluarkan kita dari kezoliman, eh, dari kegelapan, kemudian dari kebodohan, dari kesengsaraan menuju cahaya, menuju hidayah. Dan ini wa kana bil mu'minina rahim. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang mukmin. Wa kana bil mu'minina. Jadi ulama memberi penjelasan rahim Allah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman saja. Seperti itu. Maka apapun dosa kita, ketika kita taubat, insya Allah akan diterima oleh Allah. Siapapun kita, itu kita disayang oleh Allah. Maka jangan pernah kita itu merasa hidup sendiri. Seolah-olah Allah tidak memperhatikan. Seolah-olah Allah itu tidak melihat kita. Seolah-olah Allah itu tidak menyayangi kita. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Maka bisa jadi keletihan, kemelaratan eh, yang kita derita itu hanya seumur kita, hanya seumur kita. Dan Allah pasti akan menggantikannya itu dengan keabadian di surga. Allah menyuruh kita bersabar, bersabar. Maka jangan sampai ketika maaf, ketika ada orang maaf berkebutuhan khusus. Kalau bahasa orang umum itu cacat atau bahasa kita adalah orang berkebutuhan khusus. Jangan sampai kemudian ketika ada orang berkebutuhan khusus, kemudian kita mengatakan Allah tidak adil, Allah sangat adil. Allah hanya menyuruh dia sebentar saja. Setelah itu dia sudah mendapatkan jatah surga dengan kesabaran itu. Selanjutnya lafadz basmalah merupakan izin kepada Allah. Maka segala sesuatu ketika kita memulai itu harus izin. Bahkan yang berkenaan dengan nyawa itu ketika kita tidak membaca basmalah itu dosa. Bisa jadi aslinya halal jadi haram. Karena bismillah itu adalah bagian daripada izin kita kepada Allah sang pemilik jagat raya ini. Sang pemilik. Seperti ketika kita akan menyembelih binatang itu dianjurkan dengan baca lafaz basmalah. Kayak gitu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Tahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsyani, kan Rasulullah ketika Idul Adha itu menyembelih dua kambing yang gemuk yang besar. Nah, ini yusami wa yukabbir. Nah, ini yang penting adalah Rasulullah itu membaca dengan bacaan basmalah. Sama kita mulai apapun sesuatu itu dengan bacaan basmalah, kemudian dengan tanpa bacaan basmalah itu berbeda. Maka tanpa baca basmalah itu bisa jadi haram gitu. Padahal kita dengan peralatan yang sama, dengan tata cara yang sama, kalau kita tidak membaca basmalah itu bisa jadi haram. Kenapa kita tidak minta izin kepada Allah? Maka lafaz basmalah adalah bagian dari izin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, belum kullu amrin, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu yang perkara itu segala sesuatu itu kalau tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu abtar, keberkahannya itu kurang. Dalam riwayat disebutkan abtar itu apa? Abtar itu Allah tidak menurunkan rahmatnya di situ dalam riwayat abtar itu. Maka pentingnya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu karena bagian daripada adab kita kepada Allah. Gitu. Selanjutnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin, Allah itu Rabbul Alamin. Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam tafsir At-Tabari itu induknya At-Tafsir, termasuk di situ juga tafsir Ibnu Katsir. Imam Tabari murid dari Ibnu Mujahid, Mujahid murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah itu menurut Ibnu Jarir adalah bersyukur. Alhamdulillah itu asyukrulillahi kholison. Gitu kan ya. Jadi Alhamdulillah artinya bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati dengan keikhlasan. Itu arti dari Alhamdulillah. Jadi bersyukur secara ikhlas kepada Allah. Dan kemudian tidak mengagungkan selain Allah. Tidak mengagungkan selain Allah. Jadi tidak meletakkan ada yang lebih tinggi, yang lebih agung selain Allah itu tidak tidak boleh meletakkan seperti itu. Atau meletakkan ciptaan Allah itu nggak boleh seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu melihat ada orang terlalu memuliakan orang lain itu berlebihan. Kadang-kadang mau terlalu memuliakan orang lain itu berlebihan. Dan Allah tidak pernah ada gulu namanya kayak gitu. Gulu. Seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ada alhamdulillah, lafadz alif lam di situ, alif lam ta'rif alha itu makna di situ menunjukkan jami atau semua pujian. Ini seluruh tafsir itu bersepakat ini. Mau tafsir Ibnu Jari, Ibnu Katsir, sampai tafsir yang Indonesia semuanya bersepakat bahwa yang namanya alhamdulillah di situ menunjukkan jami artinya ada yang mengatakan kulu, kul kulul hamdi. Artinya segala pujian itu mutlak hanya milik Allah. Segala pujian mutlak hanya milik Allah. Segala pujian itu hanya milik Allah. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang berhak dipuji. Nah, ini kita ketika mendapatkan pujian atau ketika kita memuji, itu makanya ada adabnya.
Ketika kita memuji orang lain, maka katakanlah Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah, eh, jabatannya naik. Oh, Alhamdulillah, seperti ini penelitian diterima. Alhamdulillah, gini. Kalau kita memuji orang lain. Tapi kalau kita dipuji, orang lain kita dipuji, maka katakanlah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya ini atas kehendak Allah. Sya Allah, semuanya itu atas kehendak Allah. Bukan karena kemuliaanku. Jadi dipuji. Ketika kita dipuji, maka katakanlah Masya Allah, semuanya ini adalah atas kehendak Allah. Karena orang itu kalau dipuji terus-terusan, kemudian kita tidak berkata seperti itu bisa mengakibatkan penyakit ain. Ain itu penyakit mata. Penyakit ain ini bisa menjadi satu perantara orang-orang hasad, orang-orang dengki. Yang kedua, bisa menjadi perantara setan untuk menggoda, untuk melemahkan manusia, kayak gitu. Maka jangan kemudian kita eh, sering kita mengupload kegiatan untuk anak-anak kita. Seperti itu jangan jangan sampai karena itu bisa menjadi orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki itu bisa menjadi penyakit ain. Hati-hati dengan itu semuanya. Beda kemudian dan kegiatan kampus itu beda, kayak gitu. Maka tidak ada satu pun makhluk yang berhak untuk dipuji. Maka ketika kita dipuji, maka ucapkanlah itu adalah Masya Allah. Kalau kita memuji seseorang, ucapkanlah adalah Alhamdulillah. Karena kalau sering dipuji terus-terusan, itu bisa kena penyakit ain juga. Sering punya, jadi ketika sering dipuji itu bisa mengakibatkan penyakit ain. Dan penyakit ain itu bahaya. Berbahaya sekali penyakit ain. Bahkan bisa sampai mematikan. Makanya kalau sekiranya itu tidak penting, kegiatan untuk pribadi, jangan kemudian kita umbar di media massa. Kadang-kadang gitu. Kita nyari apa kan? Kadang-kadang gitu. Kecuali memang kita untuk dakwah, gitu. Kecuali untuk dakwah. Eh, Contohnya saya di Prodi IGT, kemudian kita men-share kegiatan, nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak guna sama sekali, kita makan, kita upload, kita minum, kita upload, anak kita sakit, kita upload, apa gunanya kayak gitu? Eh, kita ingin dapat pujian kayak gitu. Maka hilangkan sakit hati ketika kita dihina, karena sejatinya kita bukan orang mulia. Maka Umar bin Khattab itu berkata begini, seandainya manusia itu bisa mencium dosa, seandainya dosa itu bisa dicium, maka tidak akan pernah ada orang yang mendekati aku. Itu Umar bin Khattab. Statusnya sudah jadi penduduk surga, sudah dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Menjadi khalifah yang sangat amanah itu ngomong begitu. Seandainya dosa ini bisa dicium, mungkin kau akan semuanya akan menjauh dari aku. Itu Umar bin Khattab. Bagaimana dengan kita? Maka hilangkan sakit hati ketika kita dihina, diremehkan. Kenapa? Karena sejatinya kita bukan orang mulia dan nggak perlu kemudian kita mencari apa tuh kemuliaan di hadapan manusia. Apa gunanya gitu? Maka kita adalah orang yang hina sebenarnya, busuk kita sebenarnya, busuk sebusuk-busuknya. Kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang bernoda. Hanya Allah itu melindungi dan menutup aib kita. Bukan karena kita mulia, tidak. Lantas ketika kita dihina, itu kita ngerasa sakit hati? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikritik oleh Allah, Abasa itu, apakah Rasulullah protes? Enggak, Rasulullah enggak protes. Padahal lawannya itu Abdullah bin Umi Maktum itu maaf, itu kan tidak bisa melihat. Mau Rasulullah senyum, Rasulullah mukanya masam, mau apapun itu nggak akan mempengaruhi, nggak akan kelihatan. Tapi ini Allah meluruskan kepada Rasulullah bahwa tidak boleh mendahulukan orang maaf orang non muslim tidak boleh didahulukan
atas orang mukmin, walaupun orang mukminnya itu maaf orang tidak punya, itu nggak boleh. Dan Rasulullah tidak pernah kemudian protes seperti itu. Ketika rumah tangganya Rasulullah dalam surat At-Tahrim itu diluruskan oleh Allah, Rasulullah ketika dikritik itu nggak pernah protes. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kedudukan dia itu hanya sebagai seorang manusia, ciptaan Allah. Dan Allah itu pemilik seluruh jagat raya ini. Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Keinginannya. Maka suatu saat pasti akan kita mengalami kehinaan itu pasti. Hamka itu kita sudah tahu. Pernah difitnah sampai sebusuk-busuknya kayak gitu. Tapi setelah itu apakah beliau busuk? Enggak. Karena fitnah saja. Kemudian Allah mengembalikan. Kiai Ahmad Dahlan itu luar biasa malah. Kiai kafir, bayangkan. Kiai kok kafir gitu kan ya. Kiai Ahmad Dahlan itu kiai kafir. Beliau pernah diancam akan dibunuh ketika mau ke Banyuwangi. Oh, itu malah mau ke sana lagi. Saya pernah sholat di masjid di Jember yang pernah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di situ. Dan orang-orang itu senang sholat di situ itu. Karena di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah sholat itu katanya. Masjid Muhammadiyah. Nah, artinya begini, ketika seseorang diuji, pasti salah satu ujian adalah seperti itu. Ujiannya adalah kehinaan. Ketika pada derajat ulama, pada derajat tertentu, itu akan dibuat dia itu hina sehina-hinanya di hadapan seluruh umat manusia. Sehingga dia hanya berharap kepada Allah. Imam Bukhari itu pernah difitnah sehingga seluruh negeri, seluruh provinsi itu satu pun tidak ada yang menerima. Beliau ke sini ditolak, ke sini ditolak, ke sini ditolak semuanya. Jadi seandainya ke Jogja itu ditolak, Jawa Tengah ditolak sama gubernurnya, Jawa Timur ditolak. Sehingga kemudian ya Allah kalau memang bumi itu sempit terasa bagiku maka ambillah aku. Seperti itu. Semua ulama pernah mengalami seperti itu. Tapi satu pun di antara mereka tidak ada yang menghendaki Allah untuk dakwanya. Kenapa? Karena kemuliaan itu milik Allah. Lantas kemudian ketika kita dihina, kita ngerasa sakit hati, memang kita segitu mulianya kan? Enggak. Jadi wajar kalau sebenarnya kemudian kita dihina, kemudian sakit hati, wajar lah mungkin. Itu normal manusia ya. Normal. Dina kemudian merasa sakit hati itu normal. Kemudian kalau dipelihara terus-terus menerus disimpan itu apa fungsinya? Nggak ada fungsinya, gitu nggak ada. Dan menyimpan dendam itu nggak baik, gitu. Maka hilangkan sakit hati ketika kita dihina karena sejatinya kita bukan orang mulia, kita kita bukan orang mulia sejatinya. Coba kalau Allah buka seluruh aib kita, gimana kita? Dan para kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah sudah menutup aib dosa dan kekurangan kita, jangan pernah kita membuka aib itu. Kenapa? Jangan pernah. Itu yang menjadi penyebab kemudian Allah tidak akan mengampuni. Allah itu sayangnya minta ampun dengan kita. Sampai nanti, ketika Allah itu nanti menghakimi kita di padang mahsyar itu, kita dihakimi oleh Allah. Saking sayangnya dengan orang yang beriman, itu Allah memberikan batas satar. Jadi Allah memberikan batas satar sehingga yang tahu itu hanya Dia dan Allah. Saking sayangnya Allah tuh nanti ditutup. Bagaimana dengan orang-orang kafir ketika Allah menghisap tuh seluruh penduduk bumi itu tahu perbuatan dia, dibuka semuanya. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Maka jangan pernah kita merasa bangga ketika kita dipuji karena sejatinya yang berhak dipuji hanyalah Allah saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji itu milik Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Keagungan itu milik Allah. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Enggak ada, kita enggak punya kemuliaan sama sekali. Kita
Demi Allah kita tuh nggak layak, betul-betul nggak layak untuk dipuji. Maka ketika ada orang memuji, kita ucapkanlah Masya Allah. Semuanya ini atas kehendak Allah. Karena kalau itu kita tidak membaca itu akan menjadi panah-panah yang kemudian itu jadi alat setan untuk masuk ke dalam diri kita. Gitu. Ucapkanlah ketika kita dipuji, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Gitu. Jangan ketika dipuji kemudian jangan ngomong Alhamdulillah, beda. Alhamdulillah adalah adab kita ketika kita memuji orang lain. Alhamdulillah kita memuji orang lain. Alhamdulillah baju kamu bagus. Jadi ketika kita memuji orang lain itu adabnya sebagai orang Islam adalah didahului dengan baca Alhamdulillah. Karena apa? Biar berkah. Jangan sampai jadi penyakit ain itu. Kemudian ketika kita dipuji, ucapkanlah dengan ucapan Masya Allah. Masya Allah. Semua ini atas kehendak Allah. Allah berkehendak semuanya. Gitu. Bukan karena kemuliaanku. Bukan karena aku bisa ini. Tapi semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka eh, pujian yang berlebihan itu bisa menjadi penyakit ain. Ain ini penyakit mata. Yang dimaksud dengan penyakit ain ini bukan penyakit mata merah seperti itu, tidak. Penyakit ain itu hampir-hampir saja, tapi tidak sampai. Jadi seandainya ada hal yang bisa mendahului takdir, maka itu ain. Tapi ain itu tidak bisa. Artinya Allah menggambarkan betapa penyakit ain ini sangat berbahaya. Nanti kita akan bahas dalam surat Al-Falaq, insya Allah. Nanti kita akan bahas tentang penyakit ini. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin artinya Tuhan seluruh jagat raya. Kalau dalam Akidah Wasitiyah oleh Imam Ibnu Taimiyah itu ada rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Rabbul Alamin artinya Allah ini siapa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Rabbul Alamin. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan jagat raya ini dan Allah kepada Allah nanti semuanya akan kembali kepadanya. Rabbul Alamin. Selanjutnya ada pengulangan kata di sini. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Diulangi lagi padahal di situ tadi ada. Nah, ada beberapa ikhtilaf di antara para ulama berkaitan dengan basmalah. Ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu adalah bagian daripada surat. Ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian daripada surat. Ada beberapa ikhtilaf di antara seperti itu. Qiraah Asim yang kita baca, dari Qiraah Asim yang kita baca itu mengatakan bahwa Bismillah itu eh, merupakan bagian daripada surat. Sehingga ketika kita membaca itu dalam sholat itu disunahkan untuk membaca. Kemudian dalam riwayat Muhammadiyah itu kan pakai tarjih ya. Muhammadiyah namanya tarjih, tapi ketika mendapati sesuatu itu tidak langsung ditarjih. Muhammadiyah ikut apa yang manhajnya itu ikut yang eh, diikuti oleh para jumhurul ulama ketika sesekala ada menemukan ayat kemudian atau dalil yang sekiranya itu berbeda, yang dilakukan pertama kali bukan langsung ditakhrid-takhrid, enggak, meskipun namanya adalah tarjih. Ketika mendapatkan sesuatu bukan langsung ditarjih-tarjih, enggak. Yang pertama yang dilakukan ini seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana yang dilakukan Imam Malik dan jumhurul ulama, mayoritas ulama adalah al-jamu wa taufik. Jadi hadisnya banyak, tapi eh, sahabat dulu ketika sholat di belakang Rasulullah itu Rasul takbir kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim seperti itu.
Namun kalau kita jadi imam terus jamaah kita ternyata jamaah kita tuh kebanyakan mungkin yang mereka itu ingin basmalahnya dijaharkan, nggak apa-apa kita menghormati. Gitu. Agama ini tidak melulu soal fikih saja. Agama ini ujungnya adalah di akhlak. Ujungnya apa itu namanya ibadah ini akhlak. Jadi takdib itu pelatihan untuk memperbaiki adab kita. Lama-kelamaan kemudian menjadi akhlak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah mengulang kata Ar-Rahman dan Rahim ini seolah-olah Allah meyakinkan kepada kita agar hati kita mantap, agar hati kita tidak gundah, agar keimanan kita itu kuat bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita sama sekali. Sama sekali. Dan Allah tidak akan pernah kemudian lalai. Gitu. Allah tidak akan pernah lalai. Jadi Allah itu maha mendengar. Meskipun miliaran orang berdoa, Allah itu tidak akan pernah kemudian tidak mendengarkan doa kita. Allah pasti mendengarkan doa kita. Dan Allah itu sangat marah kemudian ketika Allah itu dianggap atau dituduh Allah itu tidak menyayangi, tidak perhatian itu Allah marah. Makanya ketika ada orang bunuh diri, meninggal dalam keadaan itu Allah itu tidak memaaf, tidak memaafkan. Karena secara tidak langsung dia menganggap Allah itu seolah-olah tidak memperhatikan dia. Dan Allah itu tidak memiliki sifat dendam, sifat yang jelek, sifat pembenci dan lain sebagainya Allah tidak. Gitu. Ah, maka maka kita sadar bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini kita diatur oleh Allah yang Allah itu mempunyai sifat yang sangat lembut, yang sayang kepada kita. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, gitu. Dan bentuk tauhid seperti ini sebenarnya sangat mudah. Kita bandingkan dengan dengan akidah agama, bukan akidah ya, teologi agama yang lainnya itu sangat rancu. Tapi dalam akidah umat Islam itu sangat-sangat jelas sekali. Bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah, kawan-kawan seperjuangan, belum tentu saya lebih mulia daripada panjangan belum tentu. Saya tadi barusan menghadiri anak-anak TK ABA di sini kan ya, TK ABA. Saya itu bisa membayangkan ya Allah anak apa itu namanya guru-guru TK ngajarnya itu luar biasa. Mungkin bisa jadi mereka itu kata Buya Syafiq Ma'arif itu bisa jadi mereka itu lebih dulu masuk surga dibandingkan kita. Karena mungkin bisa jadi gajinya lebih kecil, tapi perjuangannya luar biasa mereka gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah itu masih mentolerir dan memberikan ruang kita untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Setiap hari kita tidak pernah minta jatah sehat, kita tidak pernah minta ini, tapi semuanya dikasih oleh Allah. Karena sifat dari Rahman Allah. Semuanya mendapatkan jatah, semuanya mendapatkan jatah sesuai dengan takdirnya. Yang beda apa? Yang beda adalah rahim Allah, kasih sayang Allah untuk orang yang beriman.
Oke, Bapak Ibu, sepertinya jaringan Satrain sedang terganggu. Monggo jika ada yang ingin bertanya dapat ditulis di kolom komentar atau bisa klik raise hand dan nanti dapat bertanya secara langsung sambil menunggu Satrain. Mohon maaf, sepertinya mati sebentar kalau tidak salah. Ini sampai jam berapa? Sampai terjadwal sampai setengah dua Ustaz. Jadi ada tiga pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Oh, Eh, nggih. iya, izin saya bacakan Ustaz. Pertama pertanyaan dari Mas Asef Kumas ini kalau pertanyaan pertama, pejabat negara non-Muslim jika membaca basmalah apakah bagian dari adab dan akankah mendapat kebaikan di dunia seperti Muslim yang lainnya? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Mas Asef Maniko, jika teman suka selfie saat rapat, apakah termasuk penyakit ain? Nah, peningkatan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaidahnya semua yang masuk surga itu hanya orang mukmin karena memang surga ini diperuntukkan orang yang beriman. Eh, yang kedua, orang-orang non-Muslim, bagaimana kalau dia melakukan kebaikan? Kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah akan langsung memberikan ganjarannya itu di dunia, gitu. Makanya ketika ada orang mukmin, kenapa sudah berbuat baik, sudah ini kenapa kok nggak apa itu namanya mendapatkan ganjaran. Kadang-kadang bisa jadi Allah itu menyimpan semuanya untuk keabadian, kebahagiaan dia di akhirat. Karena bisa jadi karena saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah, Allah tahu ini tipe orang kalau dikasih terlalu kaya nanti akan mudah untuk berbuat maksiat seperti itu. Jadi orang non-Muslim ketika dia berbuat kebaikan, apapun kebaikannya, maka langsung akan dibayar tunai oleh Allah di dunia. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, jadi penyakit ain itu penyakit yang disebut dengan penyakit ain itu penyakit mata. Jadi salah satu wasilahnya itu seperti itu. Kita mengumbar dengan tujuan adalah untuk mencari, kalau bahasa sekarang tuh like ya, biar di like jempol atau semacam itu. Dan itu tidak bagus kecuali memang ada niat untuk dakwah. Tidak masalah kalau memang ada niat untuk dakwah semacam kayak gitu. Tapi kalau tidak ada niat untuk dakwah, hanya semacam untuk konsumsi pribadi sendiri, jangan. Tapi kalau memang untuk dakwah, nggak apa-apa. Nge-share itu tujuannya untuk dakwah, nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Karena memang kita butuh juga. Kita tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ada kegiatan di UMS, kemudian kita share. Tujuan kita adalah dakwah, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang bersifat pribadi, itu jangan. Jangan. Kalau mereka juga punya kehidupan seperti kita, mereka juga punya anak. Anak kita kita update terus-terusan itu nggak bagus juga. Nggak bagus. Itu bisa jadi penyakit ain dan penyakit ain itu berbahaya. Kadang-kadang tuh gini, ada anak kok tiba-tiba panas kayak gitu kan, nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba sakit kayak gitu kan nggak ada apa-apanya. Bisa jadi itu ain. Dan hasad, dengki itu bisa masuknya lewat situ. Nah kita kalau surat Al-Falaq nanti kita bahas apa itu penyakit ain, apa itu hasad.
Jadi kita ini apa itu namanya? Secara ringkas saja agar kita jaga-jaga gitu. Jadi kehidupan kita itu bukan konsumsi pribadi. Kecuali memang kita dakwah, kita ngajar di UMS gitu kan, ya kita upload kegiatan di UMS nggak apa-apa. Bagian daripada syiar min sya'airillah itu memang ada, memang betul kita tuh eh, jadi ada beberapa simbol haji itu kan kita mengerahkan massa kan. Haji itu kan massa kumpul. Itu kan bagian daripada show of the power, kayak menunjukkan kekuatan kita. Syiar, boleh semacam kayak gitu. Nah, tapi untuk kegiatan pribadi jangan. Karena kegiatan pribadi itu condong bisa mengakibatkan penyakit ain gitu. Tiba-tiba anak kita nggak ngapain, kemudian tiba-tiba panas, kemudian tiba-tiba sakit. Maka itu punya bisa jadi penyakit ain, maka kemudian perlu untuk diruqyah kayak itu. Tapi tetap juga harus ke dokter. Jadi kita tetap melakukan pengobatan sebagaimana mestinya, eh, sebagaimana dalam medis. Kemudian kita juga mengantisipasi apakah ini benar sakit atau ada airnya juga seperti itu. Dan itu rentan. Gitu. Enggak. Kemudian ini dari Mas Khalid Kings, bagaimana pendapatnya dengan terhadap orang-orang yang membuka aibnya di media sosial, terutama Twitter? Masya Allah. Saya nggak ada apa itu namanya, nggak bisa berpikir kalau kayak gitu. Allah tuh akan mengampuni dosa seseorang selama orang itu tidak membuka aibnya. Gitu. Jadi selama orang itu tidak membuka aibnya itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka ada ulama mengatakan jangan ngajak perang Allah. Ngajak perang Allah itu bagaimana? Ada beberapa, salah satunya riba, salah satunya adalah orang yang tidak berterima kasih ketika aibnya ditutupi oleh Allah, kemudian dia bercerita. Itu orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Maka nanti itu kita akan menerima lembar catatan kita. Kita, contohnya Roin menerima lembar catatan. Ketika kita baca itu semuanya nampak semuanya. Dan semua dari kita akan mengatakan kita betul-betul nggak ada yang bisa masuk surga. Semuanya dari kita, sampai nabi-nabi semuanya. Semuanya daripada kita, semuanya sangat berbeda itu. Maaf kecuali nabi ya. Semuanya dari kita, manusia seperti itu semuanya, kecuali nabi. Sampai kemudian Allah berfirman, sebagaimana dulu aku menutup aib kamu, maka aku sekarang mengampuni dosa kamu. Umar bin Khattab itu pernah didatangi seorang, kemudian orang itu berkata, wahai Umar, aku akan menikahkan anakku. Itu kan, Alhamdulillah. Tapi anakku dulu itu dulu pernah berzina. Apakah aku harus memberitahu calon mantuku itu dipukul sama Umar? Apakah engkau akan menutup sesuatu yang, maaf, apakah engkau akan membuka sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah? Gitu. Jadi kalau sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak hati kamu. Dalam tastahi fasna ma syi'ta. Ini bahasa bahasa sindiran. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya sudah terserah berbuat sekehendak kamu. Dan semua nabi itu mengajari tentang rasa malu. Semua nabi. Seluruh syariat nabi itu ada rasa malu. Rasa malu untuk berbuat dalam dosa kayak gitu. Nah, ketika itu diumbar, naudzubillah sudah kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, Niki dari Pak Agus Wijayanto. Saya ingin mengetahui lebih lanjut ayat 5 dan 6. Saya tergelitik dengan kata engkaulah ayat 5 dan kami ayat 6. Siapakah yang dimaksud engkau dan kami? Secara sistematis, seolah-olah ayat ini kan pertanyaan manusia. Monggo, Ustaz. Yang surat apa? Surat apa? Al-Fatihah apa nih, Bang?
Oh, kita belum sampai situ kan ya? J. Oh, belum. Nanti kalau kita sampai aja. Belum sampai nanti J. ada waktunya insya Allah. J. Siap. Menikah dari Mas Fajar. Menikah bagaimana menjawab pertanyaan dari non-Muslim jika Allah Maha Penyayang, mengapa Dia menyiksa orang-orang kafir di neraka? Ya, dijawab balik seperti kayak gini kan. Jadi ada beberapa eh, kadang-kadang mereka itu menerima Al-Quran, kadang-kadang mereka menerima hanya analogis. Seperti gini, ada orang 4 tahun dia di UMS, yang satu, dua orang A sama B, A itu kuliah, daftar kuliah dan sebagainya, mengikuti prosedur. Dia daftar mengikuti kuliah dan prosedur. Yang satunya lagi, dia setiap hari juga datang ke UMS setiap hari, tapi dia tidak pernah mengikuti prosedur dari UMS. Kira-kira yang berhak diwisuda yang mana? Pasti yang si A, karena dia ikut prosedurnya UMS. Yang B, sama-sama 4 tahun dia UMS, tapi dia tidak ikut prosedurnya. Apakah kemudian si B itu diwisuda? Ya enggak. Bumi ini milik Allah, gitu. Kita hidup di bumi Allah, tapi kita tidak mengakui Allah itu sebagai penciptanya, sebagai pemiliknya, dan kita tidak mengikuti koridornya. Ya enggak layak kita masuk surga, kayak gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan begini, kemudian orang itu sudah 4 tahun di UMS tapi tidak diwisuda. Apakah kemudian mengatakan dosen dan rektor atau UMS itu kurang ajar? Apa kayak gitu? Apa UMS ini tidak punya sifat kasih sayang? Enggak, semuanya ada aturannya. Yang cuman kuliah 4 tahun aja ada aturannya, apalagi yang hidup di bumi seperti itu. Tuh, ada aturannya. Kita disuruh disuruh tinggal di kos-kosan lah ya, disuruh tinggal di kos-kosan, terus kemudian kita dikasih gratis semuanya. Terus kita berbuat seenak hati kita. Tuh, kira-kira gimana pemiliknya? Seneng nggak kayak gitu? Jadi semuanya ada aturannya. Jadi Baik. kurang lebih seperti itu. Jadi akidah itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita Muhammadiyah, di akidah itu namanya tajrid. Tajrid. Tajrid itu kalau bahasa kita tuh apa tuh namanya, purifikasi. Pokoknya masalah akidah itu nggak bisa ditawar dalam Muhammadiyah. Allah itu Esa. Yang masuk surga itu orang mukmin. Gitu. Yang kafir nggak akan pernah masuk surga. Itu dalam dalam akidah kita. Bukan hanya Muhammadiyah saja. Tapi kalau Muhammadiyah dalam muamalah itu sangat sangat fleksibel. Makanya ditajdid. Dalam akidah itu nggak ada yang namanya tajdid Muhammadiyah. Tajdid di dalam akidah itu maknanya adalah purifikasi. Purifikasi itu ya seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak ada ruang untuk istiadat seperti itu. Baik. Ini ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Saya bacakan sekaligus. Pertama dari Pak Andi Ratmanto, bagaimana hukumnya seorang makmum membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah? Kemudian ini dari tertulis nama di kolom chatnya Lenovo. Apa hukuman orang yang suka melakukan bullying, walaupun kadang hanya untuk humor? Kemudian ini dari Ibu Winarni, adakah doa agar kita terhindar dari ain, Ustaz? Oke, ini sebenarnya kalau yang dua tentang Al-Fatihah tadi itu ranahnya Ustadz Samsul ini tadi. Itu ranahnya Ustadz Samsul di HPT. Tapi singkat saja ya, saya tidak mau mendahului beliau. Tapi kurang lebih insya Allah sama. Saya ringkas saja. Jadi di Muhammadiyah itu sama yang dipakai oleh apa itu namanya para ulama. Jadi sahabat dulu ketika mendengarkan Rasulullah jadi imam, itu Rasulullah langsung Bismillah, maaf langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian eh, Fatihahnya imam adalah Fatihah kita. Salah satu yang kemarin pernah kita sebutkan adalah ketika ada orang terlambat, kemudian Allahu Akbar langsung rukuk tanpa Fatihah, dia
ya fakut adrokta rokaah itu kan, engkau telah mendapati satu rokaat gitu kan. Dia tidak membaca al-fatihah, tapi sudah karena fatihahnya dia itu sudah ditanggung fatihahnya imam. Maka sholat berjamaah itu insya Allah diterima oleh Allah. Karena kalau bacaan kita salah itu apa itu namanya ditanggung oleh imam. Jadi ketika kita dibacakan Al-Quran itu waan situ kita suruh mendengar, suruh suruh maaf diam. Diam itu menyimak. Karena ketika kita imam baca itu sejatinya kita membaca. Adapun ketika ada ulama yang ketika imam selesai suruh baca maaf, kemudian imam selesai membaca, dia membaca lagi itu lebih pada ikhtiyaton, hati-hati. Ikhtiyaton, dia hati-hati gitu. Karena dia hati-hati, dia tadi eh, membaca Al-Fatihah. Jadi sama-sama membaca Al-Fatihah. Perbedaannya adalah gini satu, eh, sebagaimana yang dia ucapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa kiroah imam adalah kiroah makmum. Maka kita nggak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Ketika imam membaca, selesai membaca. Kemudian ada mengatakan ikhtiyaton. Syafi'i itu ikhtiyaton, kehati-hatian, bahwa yang namanya sholat itu tidak akan diterima tanpa membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah basmalah. Gitu. Maaf, ucapan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah lagi. Ini ikhtilaf, sesuatu yang ikhtilaf itu tidak perlu kita kemudian kita perbesar. Jadi sebagai orang yang berpendidikan, ketika kita menyampaikan sesuatu yang memang itu adalah ikhtilaf, harus disampaikan ikhtilafnya bagaimana. Nggak boleh kemudian kita menyampaikan cuma satu yang sesuai dengan pendapat kita, enggak. Gitu. Muhammadiyah itu dalam HPT-nya tidak pernah menyebutkan yang paling benar adalah fatwa Muhammadiyah, yang lainnya salah. Enggak ada. Kayak gitu. Tapi dalam Muhammadiyah itu sangat terbuka. Ini adalah istihad yang kami pakai berdasarkan keilmuan kami dan pemahaman kami. Maka suatu saat ketika ada dalil yang lebih kuat, maka kami menerima seperti itu. Nah, yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah tadi imam sudah membaca Al-Quran, maka kita mendengarkan saja. Sebagaimana yang kemarin saya ceritakan, Rasulullah ada orang terlambat langsung rukuk itu sudah dihitung tadi. Dia tanpa membaca Al-Fatihah, berarti Al-Fatihahnya sudah ditanggung sama imam seperti tadi. Gitu. Adapun saya pernah ketemu orang Muhammadiyah, orangnya sepuh. Dia bilang kayak gini, sudah kita beritahu seperti ini tadi, yang benar adalah kita mendengarkan saja, tidak perlu menyampaikan. Kan karena kajiannya kan orang Muhammadiyah. Kemudian dia bilang kayak gini, Ustadz saya nggak mantep Ustadz kalau nggak ngaji apa tuh namanya setelah imam baca waladhdallin amin saya nggak baca sendiri lagi saya nggak mantep ya beda lagi kalau memang panjenengan seperti itu ya monggo silakan kalau nggak mantep seperti itu. Kemudian apa tadi ya? Eh, apa hukumnya orang yang suka melakukan bullying ya, walaupun untuk humor ini Ustaz? Oh, nggak ada kebaikannya sama sekali dan nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mencontohkan kalau memberikan lakop atau kunyah itu yang baik-baik. Dan Rasulullah eh, melarang. eh, Rasulullah itu pernah mendapati sahabat dipanggil dengan ya aswad, hei hitam gitu kan ya. Udah. Rasulullah kemudian ngomong gini, Inna karajulun fika jahiliyah. Kamu tuh orang, maksudnya orang Islam, tapi sifat kamu tuh ada sifat jahiliyahnya. Maksudnya sifat jahiliyah kebodohan sebagaimana seolah-olah kamu tuh belum masuk Islam. Baratnya kayak gitu. Kenapa? Karena bully, karena cuman manggil. Itu Rasulullah sama-sama nggak menganjurkan. Dan orang seperti itu ada sifat kejahiliaan dalam dirinya. Itu seolah-olah itu bukan orang Islam, seolah-olah, gitu kan ya. Dia tetap Islam. Dan sama sekali Rasulullah itu kalau memberikan kunyah panggilan itu yang bagus-bagus, nggak ada yang jelek. Dan itu bagian daripada pendidikan. Abu Bakar itu nama panggilan, kunyah dari Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab itu kan Al-Faruqi kan. Umar bin Khattab itu kan jurusan Al-Faruq. Jadi Rasulullah memberikan julukan-julukan yang bagus. Ada kemudian Saifullah pedang Allah, Khalid bin Walid. Jadi julukan-julukan yang bagus.
dan itu menjadi motivasi. Makanya disebutkan eh, orang yang seperti itu, ini akarojulun fi kejahiliyah itu, kamu tuh orang yang punya sifat kejahiliaan, itu rugi bagi dia dan rugi bagi orang yang dibully. Rugi bagi dia karena dia akan mendapatkan dosa gara-gara itu. Dia bullying, dia akan mendapatkan dosa daripada itu. Dan itu bagian daripada kezoliman. Dan nanti pasti di akhirat akan diadili oleh Allah. Allah sangat menentang. Yang namanya kezaliman itu sangat ditentang oleh Allah. Gitu. Kemudian adakah doa agar terhindar dari penyakit ain, Ustaz? Ada, nanti kita kami kirimkan, tapi yang lebih lebih utama agar terhindar dari penyakit AIN itu, yang paling utama adalah ketika eh, tindak tanduk yang kita yang pertama. Jangan kemudian kita men-share sesuatu yang sifatnya pribadi, anak di share pribadi nggak usah. Kalau memang tujuannya bukan untuk dakwah, kalau untuk dakwah silakan karena kebaikan itu perlu untuk diutarakan. Jangan sampai kemaksiatan yang diutarakan terus-terus kemudian orang yang berbuat baik itu diam, jangan sampai gitu. Nggak apa-apa kalau sekiranya niat kayak gitu. Terus doanya nanti kami kirimkan ada, tapi kalau sekiranya kita belum menguasai, baca aja kul a'udzu birabbil falaq. Kalau kita mendapati seperti itu, baca kul a'udzu Al-Fatihah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Semacam gitu. Nanti kita akan bahas dalam baca surat Al-Falaq karena berkaitan dengan penyakit ain itu. Ya, kemudian ini ada lanjutan pertanyaan dari Mas Fajar tentang non-Muslim tadi. Meskipun orang yang baik, orang kafir tersebut berakhlak baik, sangat berjasa terhadap kebaikan seluruh manusia. Mengapa segunung kebaikan-kebaikan tersebut tidak dapat menyelamatkannya dari neraka? Sedangkan seorang muslim, sekalipun seorang kriminal, mati dalam keadaan maksiat, masih bisa masuk surga. Konteksnya orang kafir itu memprioritaskan kebaikan duniawi, Ustaz. Oke. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu dalilnya. Orang-orang kafir mau dia dari ahlul kitab sebaik apapun finari jahanam dia di neraka jahanam khalidina fiha. Eh, Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, iman itu hahuna. Rasulullah mengatakan di kolbun, bukan di sini. Iman itu di sini. Apa yang datang dari Rasulullah itu kita terima. Jangan sampai kemudian ada narasi kemudian kita protes seolah-olah Allah itu tidak adil. Ada banyak orang, beberapa orang mengatakan seluruh agama masuk Islam nggak ada dalilnya. Kayak gitu. Nggak ada dalilnya. Ini dalilnya sudah jelas. Ini ladina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir. Min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Di dalam neraka. Kayak gitu. Kenapa? Oh, dia nggak ngakui Allah. Kayak gitu. Coba panjenengan punya anak, tapi panjenengan nggak diakui sebagai orang tua bagaimana? Tidak diakui sebagai orang tua, tidak dianggap sebagai orang tua, tidak mau menegur, anak Anda tidak mau menegur, tidak mau apa, sama sekali tidak menganggap, dan tidak mau hidup dengan Anda. Gimana perasaan? Perasaan kita gimana kayak gitu? Pasti seperti itu. Nah, Allah itu pencipta. Dia nggak asalnya nggak ada. Dikasih makan oleh Allah semuanya. Tapi dia tidak mengakui. Bagaimana? Dia tidak mau ngomong kayak Allah. Ya seperti tadi. Gitu. Ada dua orang kuliah. Maaf, ada dua orang yang satunya kuliah di UMS. Daftar, ngikuti prosedur semuanya 4 tahun di wisuda. Yang dua orang lagi, si B, itu setiap hari datang ke UMS. Pertanyaannya begini, apakah zalim UMS tidak mau wisuda si B ini? Gitu. Apakah zalim? UMS itu zalim karena si B ini tidak diwisuda. Padahal si B tidak pernah ikut prosedur. Tidak, daftar kuliah juga tidak, masuk kuliah juga tidak, kayak gitu. Dia memang berbuat baik di UMS, tapi dia tidak ikut kuliah. Dia tidak itu apa itu namanya? Tidak mengikuti prosedur gitu. Kalau seperti kayak gitu enak sekali. Tinggal saya apa itu namanya setiap hari datang ke UMS nanti tiba-tiba minta eh, datang ke pasca setiap hari 4 tahun kemudian minta diwisuda
jurusan ini kan enak. Kalau cuma tinggal datang saja kan, ya. Kalau jadi yang namanya iman itu adalah at-tasdik bil qalb, mengakui Allah. Nah, Allah yang menciptakan, Allah tidak diakui. Jadi ini bagian daripada keimanan, tidak perlu mendapatkan karena memang dari seperti itu. Saya tuh pernah bertanya eh, sama kayak Syekh kami tentang ilmu kiroah gitu. Kayak uh, Syekh, kenapa ini dibaca? Bacaannya kok kayak gini? Contohnya eh, apa? Contohnya Allahi wal-laili idza saji atau tentang suratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa kok kayak gitu? Dia mau saya ngomong kayak gini. Allah mengajarkan demikian, sudah kita ikuti. Jadi memang ada sesuatu yang memang dari keimanan itu kita mengimani, meyakini. Kemudian kita tidak ada tempat untuk protes, nggak ada. Tapi untuk memahami ada. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kenapa? Ya Rasulullah mengajarkan demikian. Yang masuk surganya itu. Maaf, Abu Abu Thalib itu kurang baiknya apa dia? Tapi ujung-ujungnya masuk neraka Abu Thalib ya. Kenapa? Nggak ngakui. Lisannya itu nggak mau ngomong. Padahal hatinya tuh tahu. Hatinya tuh tahu dia, tapi lisannya nggak mau ngomong. Nabi Muhammad sampai nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, paman sahadatal agar saya ini bisa menjadi hujah bagi engkau. Tapi di ujung-ujungnya dia tidak bersyahadat. Seperti itu. Apakah Allah kejam? Wong dia semuanya setiap hari sudah dikasih. Jatahnya sudah dikasih. Kenapa dia tidak mengakui Allah seperti itu? Ada mahasiswa gitu kan, ya. Maaf. Kemudian ada orang tiba-tiba datang ke UMS minta jatah kemudian di wisuda. Coba gimana UMS? Apakah ada orang nggak pernah kuliah, nggak pernah apa-apa, kemudian tiba-tiba minta wisuda? Kira-kira di wisuda nggak sama UMS? Nggak ada. Semuanya ada koridornya, semacam kayak gitu. Semuanya ada hukumnya. Oke, Peniko ada tulisan dari Ustaz Samsul di kolom chat jawaban untuk doa lain seperti ini. Alhamdulillah Doanya sudah dapat. a'udzu Hmm, a'udzu betul ini. bikalimati a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa Paham. hamati wa min kulli ainid lamah. Betul. Peniko Hmm, doanya bisa Alhamdulillah sudah ada. dicatat ya Bapak Ibu. Kemudian Peniko pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Tafia dari BPP. Izin bertanya Ustaz, apakah sikap saya berlebihan ketika melarang teman atau saudara ingin mengupload video anak saya karena alasan ingin terhindar dari ain. Sedangkan saya sendiri mengupload hanya untuk orang-orang terdekat. Peniko, enggak Ustaz. Buatan itu memang hak panjenengan, semacam kayak gitu. Karena memang hak panjenengan dan kita lebih untuk jaga-jaga dan memang kita anak-anak kita itu bukan untuk konsumsi publik gitu. Anak-anak kita itu bukan objek untuk dinikmati publik. Keluarga kita itu bukan objek untuk dinikmati publik gitu. Kita dakwah ya sebatas berdakwah dan anak-anak kita, keluarga kita bukan 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 apa itu namanya sesuatu yang dinikmati oleh publik, nggak boleh. Maka nggak gitu asalkan penyampaian dengan cara yang halus kayak gitu. Saya mohon maaf sebelumnya kalau yang berkaitan dengan hukum saya menjelaskan harusnya, tapi harusnya yang menjelaskan itu yang lebih pandai, yang lebih berpengalaman, yang lebih alim itu Ustaz Samsul. Jadi, untuk pertanyaan sampun cukup Ustaz, Oke. dapat dilanjutkan untuk pembahasan dari surat Al-Fatihah. Sampai jam berapa kita nih? Untuk jadwalnya sampai 14.30 Ustaz. 12.30. Jadi, mungkin dapat closing statement untuk pembahasan hari ini Ustaz. Sampai 14.30. Mohon maaf, 13.30. Oh iya. Oh ya udah lebih berarti kita ya. Eh, Closing aja. Jadi karena waktunya sudah habis. Jadi semuanya kemuliaan adalah milik Allah. Kita adalah makhluk yang sangat hina. Kita tercipta dari bahan yang sangat hina sama sekali.
Maka jangan pernah kita mengejar kemuliaan karena kemuliaan itu milik Allah. Gitu. Ketika kita dihina, mungkin bisa jadi kita lebih hina daripada apa yang diucapkan oleh orang itu. Ketika ada yang kemudian merendahkan kita, em, mengkritik kita, maka terimalah dengan terbuka. Bisa jadi itu cara Allah mengingatkan kita. Jadi biasakan kita melihat diri kita sendiri bahwa sesungguhnya kita ini sangat betul-betul sangat hina. Hanya saja Allah yang menutupi aib, dosa, dan kekurangan kita. Kalau Allah membongkar kita, itu semuanya mungkin kita nggak layak. Mungkin kita nggak layak jadi dosen, mungkin kita nggak layak jadi tendik, mungkin kita nggak akan layak. Tapi Allah menolong itu semuanya. Maka jangan kemudian kita merasa lebih mulia. Bisa jadi mungkin mahasiswa itu lebih mulia daripada kita. Karena umurnya lebih muda, dosanya lebih sedikit. Bisa jadi seperti itu. Baik kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah dari kami, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ain Rain atas materi yang disampaikan tentang surat Al-Fatihah. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Hmm. Allah senantiasa menjaga akidah kita dan semoga Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan untuk mengisi presensi yang sudah kami kirim melalui kolom komentar. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.